Halo, selamat pagi semuanya, seluruh sahabat band yang ada di sana. Apa kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita agak lain daripada cerita-cerita sebelumnya. Cerita sebelumnya kebanyakan tentang jin, setan, dan horor, pengalaman-pengalaman diri saya. Tapi ini adalah sebuah cerita yang sebenarnya diceritakan oleh adik daripada istri saya yang berada di Jogja. Ini kisah temannya daripada adik istri saya, bernama Anissa. Kita panggil saja Ani ya. Nama panjang Anissa Sostro Hadi Purnomo. Nah, Ani ini sebenarnya aslinya dari Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Tetapi sekarang tinggal pada waktu itu terus pindah ke Jogja karena dia kuliah di Jogja, di sebuah perguruan tinggi di Jogja yang terkenal. Singkat cerita, Ani kuliah di sana dan kos di daerah Jogja. Di dalam pergaulan mereka, akhirnya Ani mendapatkan seorang pacar yang juga kuliah di satu perguruan tinggi dengan Ani, yaitu Sambas. Sambas adalah seorang laki dari Jogja, seorang lajang yang cukup keren. Jadi kedua sejoli ini cukup terkenal di daerah perguruan tinggi sana dan juga daerah sekitar Jogja karena memang kelihatannya serasi ya. Jadi si Sambas pemuda lajang keren, anak muda keren gitu ya, dan Ani ini cewek yang cukup cantik juga, lugu, cantik, ceria ya, dan humble, down to earth ya. Dia orangnya rendah diri, mau bergaul dengan siapa saja. Oleh karenanya menjadi sangat populer ya. Tetapi di antara teman-temannya mereka ada seorang cowok juga yang bernama Aditya. Kita panggil saja Adi ya. Aditya ini sebetulnya dalam hatinya kecil dia lebih jatuh cinta duluan daripada Sambas. Tapi entah bagaimana akhirnya Sambas ya lah yang menjadi cowoknya si Ani. Aditya atau Adi itu sering secara diam-diam itu mengintip dari jauh atau dia memperhatikan dari jauh tentang si Ani. Bagaimana cara dia berjalan, bagaimana dia cara mengikat rambut, itu dia perhatikan betul sampai detail-detailnya. Dia tahu kira-kira baju apa yang dia akan pakai, karena itu kalau Senin dia selalu ingat bahwa dia catat ya semua ini dalam buku harian kecilnya. Bagaimana si Ani selalu pakai jeans warna hitam, terus baju kaos putih ketat gitu ya. Terus kadang-kadang juga Ani pakai baju pink ya, terus dengan ada kayak scarf kecil gitu ya, selendang kecil warna coklat muda, dan itu tuh selalu dia ikat, dia tulis rambutnya, dia suka ikat, segala macam dia tulis tanpa orang tahu bahwa dia mempunyai suatu catatan harian kecil tersendiri. Sebenarnya agak aneh juga, tetapi memang itulah karena dia sudah sangat sayang dan cinta kepada si Ani ini. Tetapi sayangnya cintanya bertepuk sebelah tangan, tidak disambut oleh cinta. Selang beberapa waktu, Adi meskipun tahu bahwa Ani sudah menjalin cinta dengan Sambas, dia mendekati beberapa teman-teman kosan daripada si Ani. Di dalam kosan itu, Ani sangat dekat dengan seorang cewek juga, anak kuliahan, namanya Ranti. Di sana ada Ranti, ada Nia, dan lain-lainnya. Tapi yang paling dekat kepada si Ani ini adalah si Ranti ini. Sama-sama cewek muda dan cantik juga. Dia dekatkan kepada Ranti. Dia dekat Ranti, maksudnya apa? Sering dia kunjung ke rumah Ranti. Sebenarnya dia bukannya mengunjungi kosan Ranti, tapi sebenarnya dia hanya ingin supaya biar deket aja sama si Ani. Dia pengen lihat Ani itu bagaimana sih keadaan rumahnya. Begitu sampai segitunya dia pengen tahu detailnya tentang si Ani, sampai dia tuh sering dia main ke kosan dia hanya untuk melihat aja dari secara dekat keadaan Ani. Nah, tapi semua berjalan, selain semuanya berjalan dengan mulus ini, kira-kira pada tanggal 31 malam tahun baru, pada 31 malam tahun baru tahun 1999 itu terjadi sebuah peristiwa tragis yang mana cukup menggegerkan kota Jogja pada waktu itu. Karena apa? Pagi hari, tepatnya tahun 2000 pagi hari,
itu ditemukan jasadnya si Ani. Jadi Ani ini ditemukan oleh beberapa pendaki gunung dan pencinta alam uh, alam dan pegunungan itu berada di bawah jurang, daerahnya namanya Tembelan ya. Jurang Tembelan itu cukup terkenal bagi para muda-mudi di sekitar Jogja untuk ke sana untuk wisata, karena memang alamnya bagus sekali. Tetapi mereka pada pagi hari itu yang sedang jalan-jalan pada tahun baru itu menemukan sosok tubuh seorang gadis. Seorang gadis ini hancur ya, badannya semua hancur, mukanya hancur segala macam, teronggok di bawah, tergeletak di bawah jurang Tembelan itu. Setelah diangkut oleh polisi dan diperiksa dan segala macam, ternyata gadis ini adalah Ani, gadis yang cantik yang pacarnya Sambas itu. Jadi geger satu Jogja itu. Kenapa kok bisa terjadi begini dan apa sebabnya sampai si Ani jatuh di bawah jurang itu? Sudah pastinya Sambas sebagai pacarnya Ani juga geger ya, dan panik dan histeri. Semua teman-temannya termasuk Ranti juga semuanya geger. Yang paling geger adalah si Adi, karena Adi ini seperti kayak yang mendapat suatu peristiwa yang maha dahsyat dalam hidupnya. Begitu dia sayang dan cintanya kepada seseorang, tiba-tiba ditemukan pada pagi hari tahun 2000 meninggal dunia di bawah jurang. Jadi ini sesuatu yang menggegerkan. Setelah diperiksa dan diperiksa oleh rumah sakit dan polisian dan segala macam, akhirnya jenazah Ani pulangkan ke Batu Malang dan dikuburkan di Malang. Nah, jadi pada tahun 2000 itu semestinya tahun yang indah menjadi tahun yang kelam bagi masyarakat Jogja dan juga anak-anak muda di perguruan tinggi itu. Jadi jenazah si Ani setelah dibawa ke Malang, keluarganya sudah pastinya terkejut dan kaget melihat keadaan kondisi putrinya yang mereka sayang dan dambakan itu. Kok sampai terjadi demikian? Apa yang terjadi? Jadi pada waktu ambulans mengiring jenazah ke Malang di sana itu juga diiringi oleh seorang polisi dari perwakilan kepolisian Jogja setempat itu. Keluarga itu sangat histeri dan marah juga, sedih dan marah, dan mereka menanyakan kepada pihak polisi apa hasil daripada pemeriksaan jenazah. Pada waktu itu polisi tidak menemukan apa-apa kecuali memang jenazah yang meninggal di bawah jurang. Tetapi ada satu hal yang polisi juga menyerahkan sebagai sebuah laporan, yaitu apabila diizinkan oleh keluarga, maka polisi ingin melakukan otopsi melakukan pemeriksaan lebih lanjut apa penyebab daripada kematian gadis Ani ini. Keluarganya justru sangat menyesalkan bahwa kenapa pada waktu si Ani terbaring di rumah sakit tidak segera dipanggil keluarganya untuk datang untuk memeriksa. Kenapa langsung dimandikan dan dipersiapkan seperti jenazah biasa dan dipulangkan ke Malang? Kenapa tidak menunggu kedatangan daripada keluarga untuk menjemputnya? Oleh karena itu pihak keluarga juga agak sedikit kesal dan marah juga baik pada pihak rumah sakit maupun kepada kepolisian. Singkat cerita, sebelum dikuburkan sebetulnya keluarga Ani minta agar segera diperiksa di daerah Malang, rumah sakit Malang. Jenazah itu minta diperiksa. Kenapa sih penyebabnya? Akhirnya sebelum dikuburkan jenazah itu diperiksa dan dinyatakan bahwa sebetulnya kematian Ani ini bukan dia jatuh dari jurang atau apa, tetapi ada semacam kayak seperti ada benturan di kepalanya sebelah kanan ini. Jadi ada seperti kayak
ada dua titik ya, dua titik memar dan retak sebetulnya yang disebabkan oleh benda tumpul. Dan kelihatannya kalau menurut pemeriksaan forensik di rumah sakit bahwa kejadian ini terjadi sebelum dia jatuh. Jadi berarti ada orang yang memukul kepalanya dan mungkin juga dijorokin baru setelah dia dipukul itu, dia jatuh pingsan dan mungkin dijorokin ke bawah jurang. Jadi bukan dia jatuh ya, tetapi dia memang sengaja dibunuh oleh seseorang dan jatuh ke bawah. Akhirnya itu menjadi suatu catatan polisi dan diserahkan laporan itu kepada pihak keluarga. Singkat cerita, akhirnya jenazah tetap dikuburkan, tetapi menjadi suatu pertanyaan besar bagi keluarganya dan meminta agar kepolisian Malang bekerjasama dengan kepolisian Jogja untuk mengusut tuntas sebab-sebab daripada kematian ini. Tapi ada sesuatu keganjalan sebetulnya yang terjadi pada pengiriman jenazah Ani ke Malang. Dari seluruh temannya, teman kuliahnya, dan juga sahabat-sahabatnya, hanya satu orang yang mengantarkan jenazah ke sana, kembali pulang. Yaitu siapa? Adi. Baik sahabatnya yang paling ia sayangi yaitu Ranti maupun pacarnya Sambas dan juga beberapa gurunya, tidak ada yang mengantarkan jenazah pulang ke Malang. Hanya seorang Adi saja. Di sini kita bisa lihat bahwa sebegitu perhatiannya Adi kepada Ani sampai ia mau mengantarkan Ani pulang dan menyerahkan jenazahnya kepada ibunya. Sebenarnya Adi juga merasakan sesuatu yang aneh kepada kematian Ani ini. Sebab apa? Pada waktu 2 hari sebelum kematian Ani melihat tidak ada bedanya dengan Ani. Seperti biasa saja. Dia ceria dan dia rame ya, dia ceria dan kepada teman-teman, dan dia juga sering melentarkan senyum kepada Adi gitu. Hai Adi, apa kabarnya, gini segala. Jadi tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Kok tiba-tiba malam tahun baru dia meninggal. Jadi dia sebenarnya di dalam hati dia ada apa sih sebenarnya dengan temannya ini. Begitu dia menaruh perhatian kepada Ani sampai dia juga rela mengantarkan Ani pulang ke rumah orang tuanya. Nah, semua ini seperti saya bilang tadi, tidak ada satupun juga teman-temannya yang ikut. Lucu juga kalau dipikir, hanya Adi sendiri yang seakan-akan Adi ini pacarnya, padahal Adi ini bukan pacarnya kan, temannya, tapi dia yang begitu antusias sekali terhadap kondisi daripada si Ani. Jadi Adi ini betul-betul terpukul dan bahkan semenjak Ani dikebumikan di Malang, paling tidak 1 kali dalam seminggu dia sering berangkat sendiri. Karena Adi ini naik motor, dia punya motor besar ya, jadi dia suka motor moge gitu ya, motor gede. Dia sering pergi sendiri dari Jogja menuju Malang, khusus datang ke makamnya Adi, dan di sana dia sering membacakan surat Yasin dan mentaburkan bunga. Dia tanya kepada para penjaga makam, apakah ada dari teman-temannya di Jogja yang sering datang sini semenjak kematian. 2 minggu semenjak kematian ini belum pernah ada, hanya beberapa keluarganya aja yang sering datang, dan juga katanya Mas Adi katanya. Yang lainnya saya nggak pernah lihat, kata si tukang penjaga kuburan itu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya Adi sering pulang, tapi dia tetap curiga. Ada sesuatu hal yang terjadi di sini yang dia pikir, siapa ya yang melakukan ini? Karena begitu curiganya dia kepada orang-orang sekitar Ani, dia melakukan pemeriksaan sendiri atau penelusuran sendiri. Namun pihak kepolisian Jogja pada waktu itu justru ketika mereka memeriksa satu persatu semua kerabatnya, semua koneksinya, koleganya,
Justru yang sering ditanyakan oleh polisi dan sudah hampir 4 kali dipanggil oleh polisi adalah si Adi ini, gitu. Jadi bukannya orang-orang yang lain yang diperiksa lebih ketat, justru Adi yang diperiksa lebih ketat. Kenapa Adi yang diperiksa lebih ketat? Karena menurut pengakuan teman-temannya, memang di sini terjadi sedikit cinta segitiga. Boleh katakan cinta segitiga ya. Jadi Sambas, Ani, dan juga mereka semua tahu bahwa Adi sangat-sangat naksir kepada Ani. Nah, disinilah polisi mulai membangun sebuah perkara. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Adi. Tidak menuduh, tetapi jangan-jangan. Jadi mereka lebih banyak fokus kepada Adi daripada teman-teman yang lain. Sering polisi memberikan beberapa pertanyaan, kemanakah Anda pergi, apa yang Anda lakukan, bagaimana dekatnya Anda kepada Ani dan lain-lain sebagainya. Dan dijawab dengan gampang oleh si Adi bahwa Ani hanya sebagai temannya biasa aja. Memang dia suka pada Ani, tapi hanya sebatas itu aja, nggak ada apa-apa. Sudah 4 kali seperti saya bilang tadi Adi diperiksa. Namun pada kira-kira menuju minggu ketiga setelah kematian Ani, pada waktu itu Adi sedang jalan-jalan sendirian menuju ke suatu daerah yang tinggi di Jogja untuk duduk-duduk sambil mengenang Ani. Tiba-tiba sekelebatan dia lihat cowok sama cewek boncengan lewat depannya. Sekelebat dia lihat, kok itu mirip Sambas ya. Tapi yang dia lihat, Sambas memboncengi seorang gadis. Dan gadis itu seperti kayak diboncenginnya itu begitu erat pelukannya gitu. Dia pikir siapa ya? Kok dia punya naluri seperti, kok Sambas boncengin cewek ya? Jadi kayaknya dia tuh kayak gimana ya, kalau orang ada yang punya insting ya, jadi coba aku ikutin pelan-pelan di belakang. Jadi dia mulai start motornya dan dia mulai jalankan motornya. Nggak terlalu jauh, tapi tidak cukup untuk mereka bisa ngelihat siapa di belakangnya. Adi mengikuti mereka. Mereka jalan motor si Sambas itu sampai kepada luar kota Jogja. Saya ikutin terus sampai akhirnya menuju ke daerah Klaten. Klaten itu di luar Jogja. Di daerah Klaten itu ada sebuah kayak tempat wisata gitu ya. Mereka masuk sana. Saya curiga ya, kok dia masuk situ. Ya udah, dia ikutin pelan-pelan dari belakang. Terus dia agak parkir agak jauh. Terus dia pakai topi, pakai kacamata hitam. Terus dia jalan dari jauh, dia pelan-pelan, dia ngikutin dari jauh gitu. Dia lihat Sambas turun. Dia kaget. Waktu dia lihat, dia amati dengan benar-benar. Cewek itu ternyata adalah Ranti, sahabatnya si Ani. Dia lihat, kok mereka berdua ya? Ada apa ya? Tapi yang paling mengagetkan si Adi, itu dilihat Sambas sama Ranti jalan gandengan tangan. Loh, kata Adi, kok jadi gini? Dia bilang, apa iya mereka sekarang pacaran katanya. Setahu dia kan Sambas sangat sedih ya dengan kematiannya si Ani. Bahkan berulang kali dia ngomong kepada teman-temannya bahwa gue akan cari tahu nih siapa pembunuhnya si Ani. Sorry. Jangan sampai kalau gue sampai nangkep orang ini, gue bunuh tuh orang katanya. Berkali-kali dia ucapan itu. Tapi kok sekarang dia jadi pacaran sama Ranti ya? Aduh, sorry ya, batuk terus nih, lagi musim batuk. Ketika mereka masuk ke dalam area wisata itu, Adi masih mengikuti. Akhirnya mereka duduk di sebuah warung kopi, kayak kafe gitu, bukan warung kopi. Mereka duduk berdua bercengkrama,
layaknya cowok sama cewek lagi pacaran ya, mesra banget gitu. Jadi Adi dari jauh mengintip aja ya. Terus dia lihat juga Sambas menaruh tangannya di sekeliling bahu Ranti dan mereka mesra sekali. Sambas tunggu mereka. Bahkan itu dia tunggu sampai sore hari. Sore itu Adi mulai capek juga ya, akhirnya dia pulang. Dia balik ke Jogja dan dia menulis semua ini kejadiannya di dalam buku harian kecilnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini ya? Jadi dia bingung sendiri. Nah esoknya waktu dia pergi ke Malang untuk ziarah ke makam Ani, itu tanpa sengaja dia cerita di kuburan itu. Dia ngomong sendiri ya, dia ngomong sendiri kepada Ani. Dia bilang, Ani, aku nggak tahu ya apa yang terjadi di sini. Aku hanya mau curhat, dia bilang. Dia sambil duduk gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi denganmu? Apabila kamu bisa bicara sama saya, bicaralah kepada aku. Kasih info ke aku atau kasih tanda-tanda sebenarnya apa yang terjadi padamu pada hari itu. Tapi yang jelas aku lihat kemarin, Sambas itu sekarang kayaknya menjalin hubungan cinta dengan Ranti. Ada apa dengan semua ini? Tapi jangan kamu takut. Apapun juga aku telah jatuh cinta padamu. Setiap minggu aku akan tetap datang ke sini menaburkan bunga dan membacakan Yasin di pusaramu, semoga kau terima dengan baik. Sambil dia mengusap-usap batu nisan kuburannya si Ani itu. Setelah selesai itu akhirnya dia pulang. Pada malam hari ketika dia habis mandi dan makan malam terus dia tidur, itu kira-kira jam 11:30 itu seperti dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia didatangi sosok perempuan. Nah, sosok perempuan ini seperti duduk di emperan depan kamar kosnya si Adi, nangis sesungguhkan. Jadi Adi bangun dan Adi lihat keluar ada seorang perempuan yang duduk menghadap ke depan seperti menangis. Lalu dia keluar dan tanya, Adik, ada apa dengan kamu gitu kan. Waktu dia membalik, ternyata itu adalah sosok Ani. Ani kaget. Di sana dilihat sosok Ani yang duduk bersimpuh, penuh dengan darah mukanya dan semua bajunya robek-robek semuanya. Dia nangis. Dia bilang, Adi, terima kasih ya untuk selalu datang ke makamku. Dia bilang, aku dibunuh Adi. Adi kan kaget. Ini semua dalam mimpi ya. Jadi si sosok Adi bilang begini, aku dibunuh Adi, hanya itu aja. Berulang-ulang dia bilang, aku dibunuh Adi. Ya aku tahu, kata Adi. Aku tahu, tapi aku nggak tahu. Berikan aku suatu tanda-tanda siapa yang melakukan ini. Dia hanya menunduk aja sambil menangis. Aku nggak sanggup mengatakannya, Adi. Kamu harus cari tahu sendiri. Tiba-tiba Adi bangun. Adi bangun dari tidurnya, dari mimpinya itu, dan badannya semua berkeringat. Ya ampun, mimpi apa ini? Setelah tadi kemarin aku ke makamnya, kok sekarang aku bermimpi begini? Apakah ini jawaban dari pertanyaanku kemarin kepada Ani atau apa ya? Tapi dia sekarang menjadi agak sedikit terang ya. Penjelasan dari mimpi tadi bahwa mengatakan Ani dibunuh oleh seseorang. Tapi ketika dia tanya siapakah yang membunuhnya, apakah ada tanda-tanda dari si pembunuh, Anda hanya bilang dia tak sanggup mengatakan. Maksudnya apa dia nggak sanggup mengatakan? Kok seperti sebuah hal yang sangat berat sekali dikatakan oleh si Adi. Akhirnya
eh, hal tersebut dia pendam dalam hati dia sendiri, dan dia terus melakukan pelacakan sendiri, khususnya kepada Sambas, karena dia nggak bisa lihat ya dari sisi lain siapakah yang melakukan ini, tapi kok dia punya intuisi dia ini mengarah kepada Sambas. Hingga pada suatu hari, suatu malam sebetulnya, ketika Adi hendak main ke rumahnya Ranti, itu dari ujung jalan gang kosan Ranti, itu keluar motornya Sambas. Terus wah keluar gitu, terus pergi. Terus Adi bilang, wah jam segini kok main ke rumah Ranti. Adi nekat aja, dia bawa motornya masuk ke karangan kosan Ranti, dia parkir di sana, dan diketuk pintu Ranti. Ranti kaget lihat Adi di depan. Di, ada apa malam-malam? Adi bilang, aku ingin bicara sama kamu kalau boleh. Oh, ada apa sih malam-malam? Enggak, aku ingin bicara. Oh ya udah boleh, silakan deh. Akhirnya mereka masuk. Adi langsung tanpa basa-basi, dia langsung to the point aja, dia tanya, Ranti, kamu sekarang jalan sama Sambas ya? Dia bilang gitu. Ranti bilang, dia menolak. Enggak, dia bilang, Sambas teman baikku aja gitu. Terus Adi bilang gini, ini penting bagi saya untuk mengetahui, tolong bantu saya, karena saya sudah melihat kamu beberapa kali jalan sama Sambas, goncengan naik motor, pergi ke tempat-tempat yang layaknya pasangan cowok dan cewek, pegangan tangan dan sebenarnya apa yang terjadi, katakan sama saya. Nggak jadi apa-apa kok, saya hanya pengen tahu aja. Nanti mendudukkan kepalanya, pelan-pelan dia bilang, dia angkat kepalanya, dia bilang, iya, saya memang sekarang menjadi kekasih barunya Sambas. Adi terkejut. Kok bisa, dia bilang. Kok kalian bisa sih, katanya. Kok pacaran secepat itu aja dalam kurun waktu kurang dari sebulan kalian sudah bisa pacaran. Padahal kan Andi kan sahabat kamu nanti. Kok kamu tega langsung pacaran sama Sambas? Apa kalian gak bisa tunggu? Tiba-tiba Ranti itu meneteskan air mata. Terus Adi melihat dari dekat, memperhatikan, kamu kenapa Ranti? Terus dia setelah meneteskan beberapa air mata, malah justru dia nangis. Setelah dia reda nangisnya, Ranti bilang begini, Adi, aku ingin cerita sesuatu kepada kamu. Mohon kamu simpen aja dulu ya. Tapi ini sebenarnya rahasiaku, dia bilang gitu. Ya udah kamu cerita aja, biar aku jelas. Jadi Ranti cerita. Ada dua hal yang penting yang telah terjadi selama ini. Satu adalah hubungan Ranti dan Sambas sebetulnya sudah berlanjut kira-kira 5-6 bulan yang lalu. Adi kaget. Hah? Kok bisa? Sambas kan pacarnya Ani. Iya. Ani gak tahu kalau kita mempunyai hubungan gelap. Jadi Sambas pacaran sama Ani, tapi Sambas juga diam-diam menjalin cintanya dengan saya. Terus Adi bilang, sebentar. Aku jadi bingung nih. Kalian itu pacaran di luar sepengetahuan Ani? Iya, kata si Ranti. Ani nggak tahu? Nggak, dia nggak tahu. Terus bagaimana? Dia sambil mendekati si Ranti itu pengen tahu. Ranti bilang begini, kita itu sebetulnya sudah jauh hubungannya. Bukan hanya sekedar pacaran, tapi udah seperti suami istri. Dak, jantungnya Adi serasa
mau stop gitu. Yang benar. Jadi kalian tuh bukan hanya cuma pacaran toh, bukan. Nah disinilah pada waktu kira-kira 1 bulan yang lalu itu Andi pernah datang ke aku dengan riangnya dia cerita bahwa dia pada waktu itu sudah hamil muda. Oh iya, kata si Andi. Iya. Andi sudah hamil muda dan dia sudah utarakan kepada Sambas. Dan Sambas pada waktu itu sangat senang sekali dan Sambas bilang, syukurlah kalau gitu, mungkin aku udah bisa melamar ke orang tuamu dalam waktu secepatnya. Jadi Andi begitu riangnya menceritakan kepada aku bahwa mereka itu kemungkinan dalam waktu secepatnya menikah. Tapi Ranti juga bingung dengan keadaannya dan posisi dia. Lalu Ranti bilang begini, ya sudah kalau gitu, dia katakan kepada Sambas, dia datangin Sambas, dia tanya kepada Sambas. Dia bilang, Sambas, aku mau cerita katanya. Kemarin Ani datang ke aku dan menceritakan bahwa dia sudah hamil. Sambas kayak terkejut, kok bisa dia tahu gitu kan. Iya, jadi oleh karena itu mendingan Mas Sambas stop hubungan dengan saya. Mas Sambas harus meneruskan hubungannya dengan Ani dan melepaskan saya. Saya rela melepaskan kamu daripada kamu harus lepas daripada Ani. Tiba-tiba Sambas marah. Terus Sambas marah dan pada malam hari itu kita sempat bertengkar. Ani lagi itu nggak ada di rumah. Sambas bilang ada di sini dan kita bertengkar dan Sambas bilang ke aku, dia menekan bahwa kalau sampai hubungan kita ini putus, aku akan menyebarkan semua video hubungan kita. Jadi maksudnya gimana kata Adi? Jadi gini nih, Sambas itu orangnya rada-rada kurang beres juga. Setiap kali kita melakukan hubungan intim, dia selalu merekam. Gila kata si Adi. Iya. Saya udah berapa kali bilang aku gak mau direkam. Tapi dia bilang kalau begitu kamu gak sayang sama aku. Akhirnya kita melakukan dan dia merekam kejadian apa yang kita lakukan. Nah, video-video itu dia bilang akan menyebarkan ke semua orang kalau sampai Ranti tega memutuskan hubungannya. Loh, tapi kan sama pacarnya kan Ani dan kamu sudah rela melepaskan. Itulah, dia mau pegang dua-duanya. Dia pegang aku dan dia mau pegang Ani juga. Nah, itu satu hal. Hal yang lainnya yang aku akan ceritakan kepada kamu adalah pada malam tahun baru itu, kira-kira siang hari, itu dia mengajak Ani keluar. Dan kebetulan aku lagi di sini. Ani bilang, aku mau jalan-jalan sama Sambas. Gak makan malam ya, kamu makan malam sendirian. Itu ucapan terakhir daripada si Ani. Nah setelah itu aku gak ketemu lagi sama Ani. Kira-kira malam hari jam 8 itu aku ingat Sambas pulang ke sini. Mukanya agak sedikit kacau, tetapi dia bilang gini, nanti semuanya udah beres. Aku bingung ya apa artinya beres ya. Udah semuanya udah beres. Hubungan kita akan berlanjut seterusnya. Pokoknya sip deh katanya. Aku bingung ya apa maksudnya sip deh. Tapi itulah yang terjadi. Oke.